Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kazzabu fa'akhadhnahum bima kanu yaksibun. Langkah yang pertama, bahwa sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kudrah dan iradah Allah lah pada hari ini bahwa kita bisa berkumpul di sini di dalam Masjid Baitul Izzah Batu 12 Kecamatan Cokireng. Mudah-mudahan seperti hari ini kita berkumpul di sini, insya Allah Allah akan mengumpulkan kita di hari kiamat nanti dalam surganya Allah seperti kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam sama-sama kita sajikan kemampuan anak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Terlebih yang tahun bulan, yaitu bulan Rabiul Awal, di mana bulan adalah kita sama-sama memperingati di mana hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba kana ma'i fil jannah, kata Rasulullah. Begitu Rasulullah, si barang kaso umatmu yang sayang, yang rindu, yang cinta kepada lu, nantinya di hari akhirat meluk dalam surga. Salawat dan salam pula kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, kepada ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama yang tabar dan pemegang nabi, al-ulama warasatul anbiya, ulama yang merupakan pewarisnya para nabi. Tentu ustaz-ustaz tempat kedayaan untuk menuju kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Yang Tuhan muliakan, Imam Syekh Masjid, BKM Masjid, pengurus masjid yang kami muliakan, abu-abu, tungku-tungku, bapak-bapak teristimewa semuanya, kaum muslimin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi biasa, sebelum khatib membacakan rukun doa al-khutbah, khatib akan menyampaikan beberapa nasihat ataupun mauizah. Sebelumnya, alangkah baiknya lo memperkenalkan diri dulu. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus masjid, Imam Syekh, yang amanahkan Pak Uroyo untuk menjadi khatib dan membacakan rukun doa al-khutbah. Anak-anak lagi biasa, khatib biasa Uroyo udah berpede-pede biasa, tapi alhamdulillah Pak Uroyo berdiri menggunakan pakaian seragam. Alhamdulillah, Pak ucapan kamu juga pendapatan luas di sini. Baik, kami ingin memperkenalkan diri. Kamu sementara dinas di Kodim 0103 Aceh Utara, jabatan kami sebagai Paslon Kodim, dan juga jabatan yang kedua sebagai PLH dan Ramil 10 Tanah Luas. Untuk kampung asli di Tanah Pasir, Desa Pindapul, dan kami pernah beralumni di Dayak Bustanul Arifin, Abu Ismail. Hanya beberapa saat. Mungkin perkenalan cukup sekian. Mudah-mudahan
hari ini yang kita lakukan hari ini menjadi catatan amal baik buat kita, dan insya Allah dari itulah nantinya kita akan berkumpul dalam surga Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti di awal khatib sudah membacakan tadi satu ayat dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-A'raf. Kami ulangi, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang insyaallah artinya, dan sekiranya penduduk bumi ini beriman, bertakwa kepada Allah, Allah jelas akan menurunkan rahmatnya, berkahnya, baik dari langit dan akan dikeluarkan dari bumi. Tetapi kebanyakan daripada kita manusia kurang bersyukur, sehingga Allah memberikan siksa ataupun azab kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dibukah oleh Allah dalam surat Ibrahim juga disampaikan Allah, apabila kamu bersyukur, menyertai syukuri nikmat Allah, Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Tetapi bila kita ingkar ataupun kufur, tunggulah azab Allah, tidak sanggup kita melawannya. Azab Allah sangat pedih. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah berpesan kepada kita. Ini hadis yang sering kami sampaikan. Kami juga akan menyampaikan setidaknya sedikit program Kodim 0103 Aceh Utara sekarang, yang di bawah kepemimpinan Dandim yang baru lebih kurang 3 bulan, yaitu Letnan Kolonel Infantri Hendra Sari Purhono, yaitu kegiatan yang pertama yang digagas beliau masuk. Beliau memberikan moto untuk Kodim 0103 Aceh Utara. Apa motonya? Beriman dan bersinergi untuk negeri, mengiman dan tak sabok kenangro. Artinya beriman dan bersinergi untuk negeri. Mustahil kita bisa bersinergi, bersatu, umat Islam bisa kuat, mustahil kalau kita tidak beriman. Kalau kita masih mengabaikan perintah Allah. Allah sudah memanggil kita setiap hari, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita sholat, mari kita menuju kemenangan. Tetapi masih banyak di antara kita, masih banyak saudara-saudara kita yang hari ini, yang sampai dengan detik ini, kita baru saja mengalami musibah banjir. Banyak musibah yang diberikan oleh Allah, padahal musibah bukan disampaikan Allah, itu merupakan ulah tangan perbuatan manusia. Itu juga disampaikan dalam Al-Quran oleh Allah. Tetapi kita banyak tidak menyadari apa yang kita lakukan. Kaum muslimin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian program yang kedua yang dilakukan oleh Kodim, yaitu ada gerakan subuh masjid, yaitu GSM. Insyaallah kita punya koramil 31 koramil, mulai dari Pantun Labu terakhir sampai Tutung Mane. Itu kita galakan program GSM, gerakan subuh masjid. Dan alhamdulillah hari ini sudah mencapai hari ke-98. Kami sudah bergerak di masjid-masjid, terutama di Masjid Kota Sumawe, dan insya Allah kalau waktu kami sempat, Sabtu dan Minggu kami akan bergerak ke Kabupaten Aceh Utara. 98 hari kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Coba kita bayangkan, Rasulullah berpesan kepada kita, neraka berpesan kepada kita, surga juga berpesan kepada kita, ya Rabb, 40 hari membantu hamba-Mu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah masjid, tutup pintu kepada mereka, kata neraka, dan juga surga berseru kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, bukakan lebar-lebar pintu surga kepada hamba-Mu yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Menang untuk kita orang Islam, untuk kafir sebetulnya dia mengenai kalau subuh kita sudah bersatu. Tetapi kebanyakan kita sekarang, hampir rata-rata di sini orang Aceh, Aceh, dia tak pegang masjid di Aceh besar-besar.
raya-raya masjid Bahrain menyuruh Jumat, alhamdulillah kuno. Kepegah oleh Nabi, nyupaya bisa kita enggak gekun oleh Nabi. Kalau ingin melihat umatku yang muslim, yang beriman, lihatlah sholat subuhnya. Tetapi kalau mau melihat umatku yang beragama Islam, yang Islam, lihat sholat 2 hari rayanya. Ya, kaum muslimin sedang sholat 5 yang dimuliakan Allah. Yang gekun oleh Nabi, menyatakan hukum yang beriman. Karena dalam Al-Quran belum pernah menemukan ayat ya ayyuhan ladina islamu mana, tetap ya ayyuhan ladina amanu, ya ayyuhan anak tua yang berislam. Karena masih banyak saudara-saudara kita pada hari ini kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat. Tapi masih ada saudara-saudara kita yang hari ini kalau sakit kita doakan dia segera sembuh. Tetapi yang parahnya belum ada keinginan atau belum punya kesadaran untuk melakukan perintah Allah. Malah kita lebih takut dengan pimpinan, lebih takut dengan manusia. Ibadah sholat tidak diukur dari pangkat dan jabatan. Dalam satu kitab Nabuga, contoh tujuh Nabuga dalam masjid, ada kadar-kadar pahalanya. Tadi waktu tadi pasal dua, tadi pasal leh, dan seterusnya. Dalam satu kitab Nabuga menyatakan pasal pahalanya bunda. Pasal dua seterusnya lembu, kambing, ayam, telur ayam. Nah, yang besar-besar berikut yang lebih mahal. Belum juga terdapat dalam kitab. Kita buka kitab. Makanya di masjid ada pengajian. Lupa loh, di masjid semua nama pengajian. Tapi yang yakut itu orang. Yang mudah-mudahan di masjid kita ini ya. Masjid kampung lo melihat punya anak besaran. Tunggu tak bantu di masjid. Nah, je apa bagus kenapa? Lihat juga udah yang besar ada yang aja. Kaum muslimin sedang sholat main kepada Allah. Makanya pengajian banyak sekarang. Itu perlu kita hadiri. Baik menyenangkan hiburan, menyenangkan pula. Semua nggak tahu. Yang terdekat menyenangkan kehidupannya, nanti tak perlu kita buat kemarin. Ya, boleh kami. Ya, dia contoh. Tapi dia buat masjid. Hidup kepada tutupi. Ya, kebanyakan kita seperti itulah kelemahannya. Kaum muslimin sedang sholat Jumat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah jelas mengingatkan kita. Makanya kita harus berlomba-lomba untuk menuju masjid. Salah satu surga merindukan salah satunya orang yang hatinya cinta berpaut dengan masjid. Setiap saat begitu tadi ajar saja, tinggalkan pekerjaan yang lain. Apalagi yang akan jelas disampaikan soal Jumat. Haram kita melakukan aktivitas yang lain apabila sudah berkumandang azan. Mari kita tinggalkan pekerjaan, kita besarkan Allah. Titik nol kita orang Islam, bak masjid, anak lain. Banyak kita solusi lain anak. Tetap ke masjid. Ini solusi kita orang Islam. Kalau mau kafir lari melihat kita takut melihat orang Islam, ramaikan masjid, makmurkan masjid. Kalau kita jadi pengurus masjid, kita buat masjid ini makmur, bukan kita mencari hidup di masjid. Kaum muslimin sedang sholat Jumat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itu program yang kita laksanakan. Hari ini tanggal ke-98. Kemudian di setiap Koramil juga ada kegiatan anak asuh yatim. Dan nanti juga mengadakan program umroh untuk rekan-rekan prajurit yang istiqomah ibadahnya. Alhamdulillah sudah 3 bulan sudah terpilih 3 orang. Insyaallah bulan 12 kalau tidak ada hal menentang akan berangkat untuk melaksanakan ibadah umroh yang diberikan oleh bapak dan ibu sendiri. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ukuran kita orang muslim berada dalam hal ibadah kita. Ibadah apa yang pertama? Yaitu ibadah sholat. Ini sholat itu ibadah bayar itu yang harus takut tahu betul-betul.
punya sholat sembahyang kapal, insya Allah yang lain pak. Tapi punya sembahyang lomba yang lain agak susah. Sholatnya harus dipaskan. Karena Rasulullah SAW berpesan kepada kita, Buniyal Islamu ala khamsin, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'iz zakat wal haji was shaumi Ramadan. Kemudian oleh Nabi, Islam ini didirikan dari 5 dasar. Dasar yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Ini kan pelajaran tauhid yang mungkin agak kayak berbohong. Ini untuk diajarkan kita. Cuma kita lupa. Kita yang tua dan terapkan dalam kehidupan kita. Ini dasar. Ini tauhid yang paling dasar. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Setelah itu kita melaksanakan ibadah salat 5 waktu sehari semalam. Contoh, ada yang bertanya, Pak Ustaz, nah, itu kadang-kadang kita agak berat sih. Rata-rata belum kayak Ustaz, tunggu. Padahal kami berdiri di sini hanya untuk menjadi motivasi dan diharapkan ke depan banyak yang lahir tentara-tentara ataupun polisi-polisi yang bisa seperti ini. Nah, kayak Kadif, Bidawinu, ini ada yang boleh. Jadi bangga kita keluar dan kita dari sini, kita berada di daerah-daerah orang, apa disampaikan? Pak Ustaz, orang Aceh yang paling baik, bagus-bagus bacaannya. Mana ada semua? Ya Pak Ustaz sendiri bisa. Oh, betul. Hampir semua orang Aceh, rata-rata orang Aceh hebat tuan. Padahal kita yang di sini. Kaum muslimin sedang sholat semua yang dimuliakan Allah. Nah, untuk tanya, Ustaz, kan sholat itu tidak boleh pemaksaan. Nah, berarti minum tanya mengenai boleh. Nah, makanya ilmu harus saya boleh. Punya ilmu itu bukan aja saya boleh nyata. Makanya saya boleh. Dan saya hanya paksa supaya la ikraha fid din, kata Allah. Berlaku untuk siapa? Untuk orang kafir. Jangan paksakan agamamu kepada orang kafir. Punya untuk orang Islam harus dipaksa. Contoh itu ada orang Bugis. Begitu dong orang Bugis tadu orang Bugis. Ada tadi itu. Nah, kemudian itu tadi itu. Orang yang jaga orang Bugis kan agak kepeng macam itu. Sampai. Betul karena ada jadi. Tapi begitu kita minum kopi, kita pesan kopi, makan kue, atau jobu, begitu kita kopi yang teduh, pasti tuh Pak, kalau bayi. Ya, dia contoh. Begitu juga Islam. Setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi dari orang tua kita dasar sudah Islam, terbebanilah kewajiban kita melaksanakan ibadah sholat sehari semalam 2 waktu. Dia ada ucapnya mana? Kecuali ada ucap. Kita tidak pernah di sini, baru kita laksanakan. Sholat penting Pak, kita sholat. Kita ajak sholat kita. Kadang-kadang kalau di masjid di mana kita lihat sapu dua, sapnya urung yang kakuha. Yang diatur terapi, punya secara dunianya, secara lahirnya urung Tuhan lagi-lagi kan. Alhamdulillah orang 45 tahun. 45 tahun kan ada dekat-dekat mati. Nah, anak muda sebenarnya anak muda yang harus di depan. Rasulullah diangkat menjadi Rasul kan umur 40 tahun. Anak-anak muda yang harus kuat, harus cinta dia kepada masjid. Makanya kita ajak anak-anak kita. Makanya kita dasar kita itu mulai dari kita sholat subuh. Sholat subuh kita betul-betul kita tegakkan. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan lagi umurnya orang terbayang di mengadeo. Mulai tiga umur lagi orang terbayang semua. Pada dia bang, hayya as-salat. Kamu kita ajak itu. Karena semuanya cukup berpahala.
isinya apa yang kata Nabi? Apalagi sholat subuhnya. Dalam surat Al-Isra saya sering menyampaikan kalau saya jadi khatib, aqimis sholata liduluki syamsi ila masakil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Laksanakan sholat oleh kepada Allah semenjak tergelincir matahari, yaitu sholat subuh, sampai dengan terbenam matahari, sholat maghrib, sholat isya, dan laksanakan sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dimulai di sholat subuh kita paksakan diri, kita bangun di tengah malam kalau perlu, laksanakan ibadah sholat subuh masjid. Bedanya bola Real Madrid dan Barcelona yang kami jaga BBH di grupnya sama hotel PI itu bagi mogah ini aja begitu kenal kebayang semua, apalagi ibu mau bela kecil macam karena jadi kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, alhamdulillah, kita akan istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah, dan kita ajak saudara-saudara kita, anak-anak kita, tanggung jawab kita sebagai orang tua. Apa? Itu yang harus kita ajak. Karena pesan Rasulullah di akhir ayat beliau apa? Datanglah malaikat Israel. Makanya kita punya daripada harus lilin dari mati. Karena makin timur kan makin panjang umurnya. Mungkin secara lahir itu selamat ulang tahun Pak ya. Padahal selamat Pak ya sudah dekat dengan kubur. Makin tahu dia umur. Tapi dia beliau harus memperhatikan dengan baik. Baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus banyak-banyak pengertian. Pesan Rasulullah di akhir hayat beliau, malaikat Israel datang ke rumah. Ketok pintu, assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah berbalik di tempat tidur. Rasulullah memerintahkan putri kesayangan Fatimah, bukakan pintu, ada tamu di rumah. Begitu dibukakan pintu, ternyata tidak ada tamunya. Rupanya malaikat Israel yang datang dan sudah berdiri di samping tempat berbaringnya Rasulullah SAW. Biasanya malaikat Israel selalu datang dengan malaikat Jibril. Waktu itu tidak datang, ternyata malaikat Jibril tidak tega melihat kekasih Allah yang akan dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat Israel. Tapi dengan permintaan Rasulullah, malaikat Jibril pun datang dan dicabutlah nyawa Rasulullah. Benar ya Rasulullah waktu dicabut nyawa. Masih ingat dengan kita, ummati, kalian di terakhir sholat, dan yang paling terakhir jagalah sholat dan tanggung jawab kepada orang-orang yang ada di pundak kita. Siapa yang ada di pundak kita? Kalau saya sebagai dan Ramil sekarang saya berdiri di sini, berarti anggota Ramil tanggung jawab saya. Kalau saya berdiri sebagai Pak Camat, kantor camat tanggung jawab saya. Saya berdiri sebagai misi orang kampung, masyarakat kampung tanggung jawab misi. Pak misi yang mana? Yang bisa kita contoh. Baik kita nyoba ke dan Ramil, kita nyoba Pak Camat, kita nyoba Pak misi. Kemudian jadi namanya, saya beritahu, leu Pak misi namanya, leu Pak Camat namanya, leu putra namanya. Jadi harus tak pegang ni, tak pegang benar ni. Jangan kita banyak mengoreksi orang sendiri. Banyak pejabat-pejabat kita sekarang yang berat melangkah ke masjid. Bagaimana Aceh yang mau maju? Aceh terkenal dengan Islam di Mekah, terkenal. Tetapi syariatnya tinggal syariat. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di akhir pesan khatib menyampaikan beberapa pesan terhadap 4 kunci zuhud daripada Hasan Imam Al-Basri yang pertama, saya tahu rezeki saya tidak akan pernah tertukar
maka hati saya tenang. Long debu, rezeki long hana pernah tertukar, akan tertukar. Lauh mahfuz sudah disebutkan oleh Allah, dari sana sudah ditentukan oleh Allah. Langkah rezeki pertemuan dan maut itu rahasia Allah, dan Allah lah yang tahu. Kita hanya tinggal menjalani. Rezeki kita tidak akan pernah tertukar. Makanya saya tenang. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, saya tahu amalan saya tidak akan dikerjain oleh orang lain. Makanya saya sibukkan diri saya untuk mencari ilmu, untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, bedanya untuk Islam. Al-Quran diturunkan oleh Allah itu untuk penerangan alam, untuk kebaikan kita semua. Yo kata yang sering baca Al-Quran Tuhan, nah pernah tipu baca atau kayak yang kata yang maknanya. Mungkin yang orang juga ada mungkin kata orang kuberikan dan kita yang perfect yang tidak kok galak dia kata apa dia ibadah itu kata maka saja ya tempat ada boleh beda perasaan. Jadi saya tahu amalan saya tidak akan dikerjain orang lain. Makanya saya sibukkan diri untuk belajar. Makanya kemudian dalam pengajian, mari kita bapak-bapak ikut pengajian karena kreatif kan. Nyan meninggal itu orang pengajian pahalanya luar biasa. Kemudian yang ketiga, saya tahu Allah itu selalu melihat saya. Makanya saya malu berbuat maksiat kepada Allah. Makanya saya malu tidak sholat. Makanya saya malu tidak berbuat yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu melihat kita. Malaikat Israel dalam hadis qudsi disampaikan 70 kali malaikat Israel mendatangi setiap kita, melihat wajah-wajah kita. Kemudian yang terakhir pesan Imam Hasan Al-Basri 4 kunci zuhudnya. Ini yang paling penting buat kita. Saya tahu long dulu mati. Saya tahu kematian akan selalu mengintai saya. Mati akan selalu datang mengintai saya. Makanya saya persiapkan diri untuk dijemput oleh malaikat Israel. Saya tahu mati akan selalu datang. Makanya kita bertanya dengan tiba. Ini seragam tidak ada apa-apanya ini. Pakaian yang kita gunakan tidak ada apa-apanya, tidak akan kita bawa. Tidak ada hebatnya kita di sini. Di masjid tidak ada kita hebatnya ini. Semua kita sama di sini. Yang dilihatlah Allah siapa yang kelakuannya lebih bagus. Karena dia akan namanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Menyana ilmu yang beribadah sholat itu juga. Ibadah makin banyak kita berikan. Apalagi kita aja mulai bergabung. Beberapa minggu yang lalu kita ditinggalkan oleh almarhum Abu Kumin. Sudah banyak orang-orang mati kan kepada Allah. Makanya keluar kita dari masjid. Kita akan saudara kita Pak untuk berbuat baik, untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Salah satu mengingat kematian, mengingat kematian. Dengan kata lain kata berapa kebun sawit saya kita? 3 hektar. Bagaimana caranya? Sebulan lagi harus 4 hektar. Sebulan lagi 5 hektar. Mobil saya 2, tahun depan harus 3. Istri saya 1, tahun depan harus 2. Punya lagi yang tengok-tengok yang jadi manusia sombong. Kita tidak pernah melihat kematian. Makanya kalau ada kita mendengar tetangga kita yang meninggal, datang aja. Itulah tempat kita sadar, tempat kita yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini menjadi pelajaran buat kami sendiri. Tambah istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah datangnya kepada kefakiran ilmu kami sendiri. Jika kata Allah dalam hukum wa al-surah. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha
تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.